Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik yang di Induk, Bepanthan Cerme maupun Bepanthan Baluntunjung, selamat pagi, salam patunggilan. Warta jemaat di pagi hari ini yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pembagian dan pengumpulan nasi bungkus setiap hari Minggu tetap akan dilaksanakan di gereja pukul 11 siang. Ibadah pada pagi hari ini merupakan ibadah syukur di dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dan ibadah pagi hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustiorini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama KPPM. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah di pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Kidung Ria 15, bait yang pertama. Kumpul memuji Tuhan, memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama mengadakan kebaktian syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali kebaktian kita. Kami percaya bahwa negara Indonesia diberkati Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah memberkati kami hidup di bumi Indonesia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, turunlah atas kami sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15 yang demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah bacaan kita yang pertama pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari dengan betul keberadaan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Niat hati kami ingin berbuat baik, tetapi tingkah laku kami jauh dari kasih. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau kami telah menyakiti
hati anggota keluarga kami, sesama kami, dan bahkan menyakiti hati Tuhan, atau justru kami tidak sanggup mengucap syukur atas keadaan kami sendiri. Inilah kami ya Bapa yang datang dengan segala kerendahan hati dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, inilah berita anugerah bagi kita sekalian, diambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah kita. Berbahagialah kita semua yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kehidupan, dan kami percaya kami dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya kami dipelihara, dan sepanjang hari ini berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga hari ini dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya, dengan berkat, dengan kekuatan, dengan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dan memberkati kami, sehingga kami sekalian dapat membaca, merenungkan bagian dari kitab suci ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan percaya bahwa kuasa Tuhan hadirlah di antara kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pagi hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian dinyatakan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama
Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah menjadi negara yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membayangkan seandainya ketika kita tidur, tiba-tiba ketika kita bangun, kita ini melihat bahwa semua warna yang ada di sekitar kita ini berwarna abu-abu. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kemarin kita masih bisa melihat warna yang berwarna-warni, kemudian tiba-tiba ketika bangun tidur, kita hanya bisa melihat warna abu-abu. Tentu itu tidak menyenangkan, bukan? Nah, dulu ketika saya masih kecil, kami punya TV hitam putih. Sementara tetangga itu TV-nya berwarna. Kami merengek minta dibelikan TV yang berwarna. Lalu bapak saya membelikan kacanya saja. Nah, kacanya itu gradasi, jadi ada warna, di sini ada warna kuning, merah, hijau, biru, begitu. Lalu kaca ini dipasangkan di depan TV dan maka jadilah TV kami ini berwarna-warni meskipun berwarnanya itu maksau. Tapi saya pada waktu itu sudah senang sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keanekaragaman warna ini bisa membuat kita sangat gembira. Seperti pagi ini di depan saya ada banyak balon yang warnanya merah dan putih. Ada warna-warna yang ceria di depan saya. Ini membuat kita sangat gembira. Keanekaragaman itu adalah berkat dari Tuhan. Demikian juga keanekaragaman tidak hanya warna saja, tetapi keanekaragaman budaya, ras, talenta, dan agama itu adalah berkat dari Tuhan yang menunjukkan kebesaran Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, dalam bacaan kita pada pagi hari ini dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, Tuhan Yesus juga sedang ingin memberikan cara pandang yang baru kepada bangsa Israel, arti bangsa lain di hadapan Tuhan. Bangsa Israel merasa menjadi bangsa yang lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus memberikan sudut pandang yang baru, bahwa bangsa lain itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang dari bangsa Kanaan ini memiliki iman yang sangat besar dan itu diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan dengan iman perempuan Kanaan ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain yang hidup takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita yang pertama pada Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15, kita melihat bahwa Yusuf adalah contoh dari orang Israel yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun saudara-saudaranya sudah merancangkan sesuatu yang jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf diberkati oleh Tuhan dan justru penderitaan yang dirancangkan oleh saudara-saudaranya itu menjadikan Yusuf ini berkat bagi saudara-saudaranya. Sikap hatinya yang penuh belas kasihan dan kasih sayang yang ia tunjukkan kepada saudara-saudaranya dengan tidak membalaskan dendam atas saudara yang sudah merancangkan kejahatan kepada dirinya, itu tentu saja lahir dari iman yang kuat, lahir dari rasa takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu ia diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karenanya Allah memberkati bangsa Israel juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
baik bangsa Israel, baik orang Kanaan, baik bangsa Indonesia, akan diberkati Tuhan jika hidup takut akan Tuhan. Kita warga GKJW sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, demikian juga mendapat panggilan untuk hidup takut akan Tuhan, supaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Negara kita adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Kita bisa memulainya dengan menghargai keberagaman itu, menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebab keberagaman adalah tanda kebesaran Allah Sang Pencipta kita. Demikian juga dengan kita hidup rukun bersama, berdampingan dengan damai. Demikian juga menjadi warga negara yang patuh kepada peraturan pemerintah. Lebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu menjadi teladan hidup yang benar. Dengan sikap yang sangat sederhana, bersedia memakai masker ketika kita sedang berada di luar rumah. Bersedia menjaga jarak supaya pandemi ini tidak berlarut-larut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bergandengan tangan, mari kita mendisiplinkan diri kita menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, menjadi warga negara yang baik, supaya dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, dan bangsa ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan bangsa-bangsa yang lainnya. Mari hidup takut akan Tuhan dengan penuh kasih sayang di bumi Indonesia, sehingga kita semua rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur atas Indonesia kita dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 336, baitnya yang pertama dan yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita telah berusia 75 tahun. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat kemerdekaan yang telah kita rasakan, dan biarlah Tuhan terus memberkati negara kita tercinta ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk negara kami Indonesia, syukur kepadamu ya Tuhan, dan kami bersuka cita atasnya. Kami akan bersama-sama memotong tumpeng sebagai rasa syukur kami atas kemerdekaan negara kami yang ke-75 tahun. Kami percaya Engkau akan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara kami senantiasa menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas 75 tahun negara kita, dan kita akan memotong tumpeng bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur sebagai bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang takut akan Tuhan, menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan memberkati negara Indonesia ini dengan keadilan, kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan. Di usia yang sudah ke-75 tahun ini kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Dan kami memohon berkat, biarlah negara kami juga dijauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi-ideologi lain yang tidak menghargai keberbahagiaan yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah pandemi ini biarlah Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah perekonomian bangsa kami terus bergerak maju, sehingga kami semuanya hidup sejahtera. Demikian pula ya Bapa, pemimpin bangsa kami Tuhan berkati, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin kami sekalian. Dan demikian juga kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang memberikan hidupnya untuk menangani COVID-19. Tuhan yang memberkati agar mereka semua dijagai, dijauhkan dari COVID-19. Tuhan memberkati pekerjaan mereka berhasil. Dan jika diizinkan kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberkati sehingga COVID-19 ini berlalu dari muka bumi. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kostiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, Saudara Niko, Saudara Rio, dan juga Bapak Bagiono. Dari Cerme, Bapak Benoyo dan Ibu Gebi. Dari Balung Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami percaya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dengan kesembuhan dari sakit yang diderita. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohonkan berkat pekerjaan dan rezeki bagi kehidupan mereka. Bagi yang mulai merintis usaha, kami mohonkan berkat agar usaha yang dirintis dapat berkembang dan menjadi rezeki dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus, yang baik bagi kehidupan saudara-saudara kami, dan yang sedang menantikan hadirnya anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka.
Kami mohonkan berkat hadirnya anak dalam rumah tangga mereka. Bapa, kami juga mohonkan berkat bagi seluruh warga GKJW Jemaat Gresik yang ada di Induk, di Balung Tunjung, dan yang di Cermi. Tuhan yang memberkati mereka sekalian dengan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati dengan rezeki yang cukup. Tuhan yang menjauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus supaya kami sekalian setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau pula memberkati gereja kami GKJW Jemaat Gresik, supaya kami di tengah-tengah pandemi ini terus bertumbuh menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, diikat kuat dalam kasih mesra persaudaraan. Kami juga berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memberkati kecukupan dana bagi kegiatan-kegiatan di gereja kami. Tuhan pula yang memberkati rumah ibadah kami ini, dijauhkan dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan supaya proses renovasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk panitia unduh-unduh yang mempersiapkan unduh-unduh juga dapat bekerja dengan baik. Demikian juga panitia Natal yang mempersiapkan perayaan Natal. Tuhan memberkati mereka semua bekerja dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan berkati supaya anak-anak kami berhasil dengan pendidikan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Kau memberkati kami sekalian. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan kepada kita untuk menghaturkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
sumber berkat yang senantiasa melimpahkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami serahkan, biarlah semuanya menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dosa yang terselip di dalam kami mempersembahkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikanlah roh kebijaksanaan, kejujuran, sehingga yang dilakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita bersama-sama kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita menjadi warga negara yang baik dengan tetap hidup saling mengasihi. Dan marilah kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri kebaktian ini dengan kita menyanyikan NKB nomor 218, baitnya yang pertama. Indonesia tanah airku, indah dan megah. Sawah ladang pun lautnya kaya dan permai. Jaya makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Dikau ya Tuhanku, ku panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela
tetap